Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Raffa Darmawan, Albert Daril Munandar, Putra Safnat Fariza, Wanda Dewi Slendra, dan Bahrul Ulum. Pada pertemuan asinkron kali ini, kami akan sedikit membahas tentang regresi kualitatif, karakteristik, teknik estimasi logit dan tobit, dan prosedur estimasi dengan stata. Tujuan dari model regresi dengan respon kualitatif adalah menentukan probabilitas atau peluang bahwa individu dengan karakteristik tertentu atau dengan pendapatan yang dimilikinya akan memilih suatu pilihan tertentu dari beberapa alternatif yang tersedia. Misalnya, seseorang akan membeli mobil. Hanya ada dua kemungkinan respon yang terjadi, yaitu iya atau tidak. Dengan kata lain, respon tersebut bersifat diktorimis atau binari. Dalam contoh pembelian mobil ini, kita dapat membuat pernyataan bahwa seseorang yang berpendapatan 20 juta per bulan akan memiliki probabilitas memiliki mobil atau membeli mobil sebesar 0,8 atau 80%. Sedangkan seseorang yang berpendapatan 6 juta per bulan akan memiliki probabilitas membeli mobil hanya sebesar 0,2 atau 20%. Secara umum, model respon kualitatif ingin mencari hubungan antara pendapatan yang dimiliki seseorang dan probabilitasnya untuk membuat keputusan yang bersifat diktorimis atau binari. Meskipun logis kita memperkirakan suatu hubungan langsung antara pendapatan dan perilaku pembelian, namun kita tidak dapat yakin apakah masing-masing konsumen dengan pendapatan tertentu pasti akan membeli produk tersebut. Selanjutnya kita masuk ke model logit. Model logit berkaitan dengan fungsi probabilitas distribusi logistik. Regresi logit atau logistik adalah model regresi yang dipergunakan untuk mengukur pengaruh probabilitas atau suatu peristiwa. Model logit ini bisa dijelaskan dengan mengambil kembali kasus seseorang dalam membeli mobil sebelumnya. Variabel dependen kepemilikan mobil tergantung dari tingkat pendapatan seseorang sebagai variabel independen. Selanjutnya di sini ada fungsi model probabilitas logistik kumulatif dapat ditulis sebagai berikut. Bisa dilihat oleh teman-teman, di situ ada PI sama dengan FZI sama dengan beta 0 plus beta 1 X1 sama dengan 1 per 1 plus E pangkat minus ZI sama dengan 1 per 1 plus E pangkat minus beta 0 plus beta 1 X1, yang dimana E merupakan logaritma natural dengan nilai 2,718 dan PI adalah probabilitas seseorang membeli mobil dengan tingkat pendapatan tertentu. Nilai Z terletak antara minus dan plus, sedangkan nilai PI terletak pada 1 dan 0. Selanjutnya persamaan model logit dan estimasinya. Kembali pada kasus keputusan seseorang membeli mobil atau tidak, probabilitas membeli mobil adalah sebagai berikut. Bisa dilihat di bawah ada PI sama dengan 1 per 1 plus E pangkat minus ZI. Jika kita kaitkan sisi kanan persamaan tersebut dengan E pangkat ZI, maka akan menghasilkan persamaan sebagai berikut. Bisa dilihat ada PI sama dengan 1 per 1 plus E pangkat minus ZI sama dengan E pangkat ZI sama per 1 plus E pangkat ZI. Sedangkan probabilitas tidak membeli mobil 1 min PI sebagai berikut. Bisa dilihat ada 1 min PI sama dengan 1 min E pangkat ZI per 1 plus E pangkat ZI sama dengan 1 per 1 plus E pangkat ZI. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Oke, baik. Di sini saya akan melanjutkan yang sebelumnya, yaitu persamaan model logit dan estimasinya. Di sini lanjutannya, sehingga dari dua persamaan di atas kita bisa mengetahui rasio atau odds ratio, yaitu rasio probabilitas membeli mobil dengan tidak membeli mobil sebagai berikut. P1 sama dengan P1 per 1 minus PI sama dengan E pangkat ZI per 1 plus E pangkat ZI, kemudian 1 plus E pangkat ZI per 1 sama dengan E pangkat ZI. Kemudian kita transformasikan persamaan tersebut menjadi logaritma natural sebagai berikut. IN sama dengan P1 per 1 minus PI sama dengan B0 ditambah B1 X1
Kemudian selanjutnya yaitu persamaan tersebut merupakan persamaan regresi logistik dengan satu variabel independen. Lalu bagaimana jika kita memiliki dua variabel independen? Misalnya dalam kasus keputusan membeli mobil sebelumnya. Sekarang selain pendapatan kita bisa memasukkan variabel status pernikahan, yaitu apakah sudah menikah atau belum. Dalam model variabel independen yang kedua ini bersifat kualitatif. Logit dengan dua variabel independen tersebut bisa kita tulis persamaan tersebut, yaitu IN sama dengan PI per 1 minus PI sama dengan B0 plus B1 X1I ditambah B2 X2I, di mana P adalah probabilitas seseorang membeli mobil atau tidak, X1 adalah tingkat pendapatan, dan X2 status pernikahan seseorang, yaitu menikah atau belum menikah. Baik, itu penjelasan dari saya. Teman-teman, di sini saya akan menjelaskan atau memaparkanlah model Tobit. Model regresi Tobit pertama kali ditemukan oleh James Tobin pada tahun 1958 ketika ia menganalisa pengeluaran para rumah tangga di Amerika Serikat untuk membeli mobil. Pengeluaran untuk mobil di beberapa rumah tangga menjadi nol, dan hal ini sangat berpengaruh terhadap analisa regresi. Ia menemukan bahwa jika tetap menggunakan LS, perhitungan parameter akan cenderung mendekati nol dan menjadi tidak signifikan. Atau jika menjadi signifikan, nilainya mengalami bias dan juga tidak konsisten. Jadi di sini menurut James Tobin, kalau misalkan masih menggunakan LS, hasilnya itu tidak bakalan signifikan. Bisa aja signifikan kata James Tobin, tetapi nilainya itu bakalan bias. Bias itu kan ini ya, yang belum pasti kebenarannya. Begitu bukan ya? Kalau nggak salah sih. Ya. Dan juga tidak konsisten katanya, begitu kata James Tobin begitu. Baik, kita lanjut ke poin kedua. Pada umumnya model regresi mengasumsikan bahwa variabel dependen merupakan data kuantitatif, sedangkan variabel independen dapat bersifat kuantitatif, kualitatif, maupun gabungan dari keduanya. Namun ternyata variabel dependen dapat terdiri dari data yang bersifat kualitatif. Model yang dibutuhkan untuk melakukan estimasi data dengan variabel dependen yang bersifat biner adalah model yang memenuhi syarat berikut. Saat nilai variabel dependen naik, probabilitas akan ikut naik, tetapi nilainya itu tidak akan lebih dari 1 atau kurang dari 0, begitu. Baik, sebelum kita lanjut ke poin ketiga, itu di situ kan ada sifat biner ya. Perlu teman-teman tahu. Biner itu adalah sebuah bilangan dasar di sistem komputer. Biner itu adalah sebuah bilangan dasar di sistem komputer, di mana biner tersebut itu merupakan sebuah angka, di mana angka tersebut adalah angka 1 dan angka 0. Dan juga biner tersebut terkadang bisa berjumlah 1 byte-nya itu ada 8 bit. Berarti kalau misalkan 1 byte berarti angka satunya itu ada 8, begitu. Biasanya begitu sih biasanya. Mungkin kalau misalkan mungkin nanti lebih jelasnya lah sama dosen kita dan mohon maaf Bu bila ada penjelasan saya yang kurang dimengerti atau yang kurang pas lah, nanti mohon sama Ibu diluruskan Bu. Baik, kita lanjut ke poin ketiga. Terdapat 3 pendekatan untuk mengembangkan model probabilitas untuk variabel dengan respon biner, yaitu poin pertama,
Yang pertama yaitu Linear Probability Model atau LPM, yang kedua adalah model logit, yang ketiga adalah model probit. Hubungan antara probabilitas dengan variabel dependen bersifat nonlinear. Saat X turun, maka probabilitas akan mengecil, namun dengan tingkat penurunan yang semakin lambat sehingga nilai probabilitas tidak akan mencapai 0. Begitu pula saat nilai X naik, probabilitas juga akan naik dengan kecepatan peningkatan yang melambat agar nilai probabilitas tidak dapat melebihi angka 1. Nah, di situ juga udah begitu dijelaskan sih soal sifat biner tersebut ya. Karena di situ ada ini probabilitas tidak akan mencapai 0 katanya kan. Tidak akan mencapai 0 dan tidak akan melebihi angka 1. Begitu. Itu di situ udah sangat jelas sih, udah sangat jelas terhadap sifat biner tersebut. Soalnya kalau biner itu kalau enggak angka 1 ya angka 0 begitu. Nantilah lebih jelasnya pasti akan disampaikan oleh dosen kita ya. Kita lanjut ke slide ke-9 ini. Ini lanjutan dari pembahasan kita yang tadi ya. Mungkin teman-teman bisa memperhatikan gambar kurva tersebut ya. Dan mungkin ada dari teman-teman yang lain yang udah paham ya, atau mungkin udah pernah belajar soal kurva ya. Kurva yang ada di slide. Kurva tersebut merupakan kurva sigmoid yang sangat mirip dengan cumulative distribution function atau CDF, sehingga fungsi ini dapat digunakan untuk model dengan variabel dependen yang bersifat binar. Untuk alasan historis dan praktis, CDF biasa digunakan untuk merepresentasikan model logistik dan model normal yang kemudian menjadi dasar model logit dan probit. Namun dalam tulisan ini akan dibahas mengenai model tobit yang merupakan pengembangan model probit. Begitu. Jadi di penjelasan yang selanjutnya mungkin akan disampaikan oleh teman saya ya. Ya, penjelasan yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Kali ini saya akan menjelaskan tentang prosedur estimasi dengan stata. Nah, prosedur maupun logit dan tobit dia mempunyai prosedur estimasinya masing-masing. Logit mempunyai 9 prosedur estimasi, yaitu yang pertama ada perhitungan dan pemodelan model logis stata. Yang kedua, melihat nilai prediksi dan error dari estimasi menggunakan model logis stata. Yang ketiga, menghitung dan memprediksi ODDS ratio model logis stata. Yang keempat, itu memprediksi probabilitas pada different level di setiap variabel. Yang kelima, efek marginal rata-rata dari setiap variabel perubahan atau multiplier. Yang keenam, ada pengujian goodness of fit model logis stata. Yang ketujuh, pengujian goodness of fit Hormer-Lemesow model logis stata. Yang ke-8 ada pengujian sensitivity dan specificity model logis stata. Yang ke-9 itu ada prosedur membuat scatter plot menggunakan model logis stata. Nah, sedangkan di tobit juga memiliki 9 prosedur estimasi. Antara lain, yang pertama adalah perhitungan dengan pemodelan model tobit di stata, melihat nilai prediksi dan error dari estimasi menggunakan model tobit, regression di stata. Yang ketiga ada prosedurnya, yaitu menghitung dan memprediksi ODDS ratio model tobit regression di stata. Yang keempat
itu memprediksi probabilitas pada different level di setiap variabel. Yang kelima, efek marginal rata-rata dari setiap variabel perubahan atau multiplier. Yang keenam, pengujian goodness of fit model Tobit regression di stata. Yang ketujuh yaitu prosedur pengujian goodness of fit homologous model Tobit regression di stata. Yang ke-8, pengujian sensitivity and specificity model Tobit di stata. Dan yang terakhir yaitu membuat scatter plot menggunakan model Tobit regression di stata. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan atas presentasi kami, karena kami juga masih sama-sama belajar. Dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.